kembali lagi di channel YouTube-nya Tadris Biologi 3. Langsung aja nih, kita minta narasumbernya untuk menjelaskan satu persatu mengenai struktur dan klasifikasi lipida. Check it out, tonton sampai selesai ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe video kali ini. Dan terus pantengin channel YouTube dari Tadris Biologi 3 yang akan memberikan kamu pengetahuan seputar biologi. Ingat, ilmu itu mahal loh. Kata lipid ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu lipos, di mana masyarakat awam mengenal lipid ini dengan arti minyak, lemak, dan lilin. Nah, lipid ini tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana lipida memiliki lebih banyak atom karbon dan hidrogen dibandingkan dengan atom oksigen. Senyawa lipid ini termasuk pada golongan senyawa hidrokarbon alifatik nonpolar atau tidak bisa larut dalam air. Karena sifat lipid ini yang nonpolar, maka lipid tidak dapat larut di dalam pelarut polar seperti air atau alkohol, namun dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti eter, metanol, aseton, kloroform, dan benzena. Nah, jadi lipid ini adalah segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup yang tidak dapat larut dalam air, namun bisa larut dalam zat-zat pelarut nonpolar. Fungsi dari lipida ini sendiri adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebagai bahan cadangan penghasil energi, yaitu untuk disimpan dalam tubuh yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi energi pada saat tubuh kekurangan sumber energi. Kemudian yang kedua, sebagai isolator panas, misalnya jaringan lemak di bawah kulit yang untuk mengurangi panas tubuh. Kemudian yang ketiga, sebagai pelindung organ-organ penting dari trauma mekanik. Beberapa organ penting diliputi semacam kapsul yang terdiri dari jaringan lemak yang mampu meredam sebagian energi yang terjadi akibat benturan. Kemudian yang keempat adalah sebagai penentu ciri kelamin sekunder. Yang kelima sebagai bahan penyusun membran sel. Dalam hal ini lipid berperan sebagai barrier untuk sel dan mengatur aliran material-material. Kemudian yang terakhir adalah sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis pada tubuh. Struktur asam lemak jenuh ini adalah struktur asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Oleh karena itu, karena struktur asam lemak jenuh ini tidak memiliki ikatan rangkap, asam lemak jenuh yang dengan hidrogen atau karena ikatan rangkap memiliki jumlah hidrogen pada masing-masing karbon. Nah, masing-masing dalam rantai memiliki 2 atom hidrogen, atau bisa juga kita sebut dengan kecuali karbon omega di ujung yang memiliki 3 hidrogen. Nah, karena asam lemak jenuh ini hanya memiliki ikatan tunggal. Contoh-contoh dari asam lemak jenuh ini yang pertama adalah asam kaprilat, di mana asam kaprilat ini memiliki struktur kimia CH3 atau CH2 6COOH dan memiliki CD 8:6. Nah, yang kedua adalah asam kaprat. Yang ketiga adalah asam laurat. Yang keempat miristat. Yang kelima asam palmitat. Yang keenam stearat. Yang ketujuh arakidat. Yang kedelapan behenat. Yang kesembilan asam lignokerat. Yang kesepuluh kerotat. Asam lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap antar atom karbon atau pasangan atom karbon yang terhubung melalui ikatan rangkap dapat dijenuhkan dengan adisi atom hidrogen mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Oleh karena itu, ikatan rangkap disebut juga ikatan tak jenuh. Dalam pembahasan kami, asam lemak tidak jenuh dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu asam lemak tidak jenuh tunggal dengan 1 ikatan rangkap,
asam lemak tak jenuh jamak yang mempunyai lebih dari satu ikatan rangkap. Dan yang ketiga adalah asam lemak trans. Asam lemak trans sebenarnya merupakan golongan asam lemak tak jenuh. Contoh yang kami berikan bisa teman-teman lihat di dalam PPT ini, di mana asam oleat mengandung satu ikatan rangkap. Asam linoleat mempunyai 2 ikatan rangkap, sedangkan asam linolenat mempunyai 3 ikatan rangkap. Asam elaidat adalah asam lemak trans yang merupakan isomer non-alami dari asam oleat. Asam oleat mempunyai konfigurasi cis yang berbentuk seperti huruf L, sedangkan asam elaidat adalah tipe trans berbentuk lurus pada ikatan rangkap transnya dan merupakan isomer non-alami dari asam oleat. Asam lemak di dalam minyak terdapat dalam bentuk isomer cis dan trans. Mari kita lanjutkan pembahasan ke konfigurasi cis dan trans. Yang pertama adalah cis. Konfigurasi cis berarti bahwa 2 atom hidrogen yang berdekatan dengan ikatan rangkap berada pada sisi yang sama dari rantai. Kemudian yang kedua ada trans. Konfigurasi trans sebaliknya berarti bahwa 2 atom hidrogen yang berdekatan berada pada sisi yang berseberangan dari rantai. Alhasil, mereka tidak banyak menyebabkan pembekokan rantai dan bentuknya mirip dengan asam lemak jenuh lurus. Dalam penjelasannya, kalian bisa baca kan? Sama-sama yuk kita pahami. Gimana nih maksudnya asam lemak tak jenuh tuh? Gimana sih contohnya? Nah, teman-teman, ternyata contoh dari asam lemak tak jenuh udah dipaparin nih. Coba perhatiin biar kamu paham. Nama umum yang kita kenal dengan asam lemak tak jenuh itu yang pertama ada asam miristoleat, asam palmitoleat, asam sapienat, asam oleat, dan asam elaidat. Struktur kimianya bisa dilihat dong. Yuk, sama-sama kita pahami. Lipid adalah senyawa yang dapat disarikan dari sel dan jaringan oleh pelarut organik nonpolar. Lipid ini merupakan komponen tidak larut dalam air yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang pada umumnya, klasifikasi lipida ini didasarkan atas kerangka, dasarnya menjadi lipida kompleks dan lipida sederhana. Golongan pertama dapat dihidrolisis, sedangkan golongan kedua tidak dapat dihidrolisis. Lipid sederhana itu meliputi ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Nah, contoh lipid sederhana itu yang pertama ada lemak yang merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Yang kedua minyak, yaitu lemak dalam keadaan cair. Lalu yang ketiga WOX, merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Nah, berbeda dengan lipid sederhana, lipid kompleks ini merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak seperti fosfolipid dan glikolipid. Nah, fosfolipid ini lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lemak dan alkohol, sedangkan glikolipid adalah lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Komposisi lipida. Lipida kompleks ada triacylglycerol, fosfolipida, sphingolipida, dan lilin. Sedangkan lipida sederhana itu ada steroida dan terpena. Komponen lipid ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat polaritasnya. Berdasarkan polaritasnya, lipid dibagi atas nonpolar dan polar. Kelompok lipid yang bersifat polar tersebut adalah yang pertama alkana dan alkena. Hidrokarbon yang tersusun atas lebih dari 36 atom karbon yang berbentuk jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon ini ditemukan pada serum manusia dan pada tumbuhan ditemukan dalam bentuk karotenoid. Lalu yang kedua, lemak alkohol yang merupakan alkohol alipatik dengan hidrokarbon jenuh atau tak jenuh dengan panjang 6-26 atom karbon. 3 lilin yang merupakan ester dari asam lemak dan alkohol rantai panjar. Dan yang keempat itu ada sterol yang ditemukan pada tanaman pitosterol dan hewan kolesterol. Yang kelima tokoferol yang merupakan vitamin E yang ditemukan pada sumber minyak. Dan yang terakhir itu ada trigliserida yaitu tersusun dari gliserol dan asam-asam lemak. Nah, masuk ke kelompok lipid yang bersifat polar umumnya itu merupakan penyusun membran sel yang bersifat larut. Nah, jadi golongan lipid polar ini yang pertama ada fosfolipid yaitu lipid yang berkaitan dengan fosfar. Yang kedua glikolipid yaitu lipid yang berkaitan dengan komponen karbohidrat.
Dan yang terakhir itu ada proteolipid, yaitu lipid yang tersusun atas residu asam amino yang dihubungkan dengan asam dan ataupun alkohol rantai panjang. Yang pertama, berdasarkan sumber lemaknya. Nah, berdasarkan sumber lemaknya, jenis lipida dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada lemak hewani. Ini merupakan lemak yang bersumber dari hewan dan termasuk ke dalam jenis lemak tak jenuh. Contoh bahan makanan dari hewan yang merupakan sumber lemak yaitu mentega, susu, telur, serta daging. Kemudian yang kedua ada lemak nabati. Nah, lemak ini yang bersumber dari tumbuhan dan termasuk ke dalam jenis lemak jenuh. Contoh bahan makanan dari tumbuhan yang mengandung lemak yaitu kacang-kacangan termasuk kacang tanah, kemiri, kelapa, serta wijen. Kemudian untuk jenis-jenis lipida berdasarkan struktur kimia penyusunnya. Nah, berdasarkan struktur kimia penyusunnya ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada lemak sederhana atau trigliserida. Ini merupakan senyawa lemak yang paling sederhana, terdiri atas 1 molekul gliserol serta 3 rantai asam lemak. Kemudian yang kedua ada fosfolipid. Ini merupakan lemak yang mengandung fosfat. Kemudian yang ketiga ada lipoprotein atau lemak gabungan. Ini merupakan lemak yang tersusun atas asam lemak serta gugus tambahan lain. Kemudian ada steroid. Ini merupakan salah satu jenis lipid atau yang paling dikenal dengan kolesterol. Ini yang dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah dan akan mengakibatkan aterosklerosis. Nah, terakhir untuk jenis-jenis lipida berdasarkan ikatan kimianya. Ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada lemak jenuh, yaitu merupakan lemak dengan struktur yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Kemudian yang kedua ada lemak tak jenuh. Ini merupakan struktur lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Wah, ternyata udah selesai nih. Kita sampai nggak sadar tuh. Ya udah dimanfaatin aja ya ilmunya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.